Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Awalin dengan NIDN 0420038804 dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Cendekia Abdultama. Saya mengambil untuk mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 dengan SKS, 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Ada di semester penempatan, ada di semester 3 dengan deskripsi mata kuliah, bahwa mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah dan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan oksigenasi patologis, sistem pernafasan, kardiovaskuler, gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem perkemihan dan metabolik, endokrin, gangguan kebutuhan nutrisi patologis sistem pencernaan dan metabolik, endokrin, gangguan kebutuhan eliminasi patologis sistem pencernaan dan perkemihan, serta prosedur tindakan untuk mengatasi gangguan tersebut. Adapun capaian mata kuliah pada keperawatan medikal bedah ini ada 18 CPMK. CPMK yang pertama yaitu menjelaskan tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Yang CPMK kedua menjelaskan peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan. CPMK ketiga menjelaskan kajian penyakit tropis. CPMK keempat menjelaskan kajian penyakit infeksi endemis. Yang CPMK kelima menguraikan kajian penyakit HIV dan AIDS. Yang keenam menguraikan gangguan kebutuhan oksigenasi patologis sistem pernafasan dan kardiovaskuler. CPMK ke-7 menguraikan gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem perkemihan dan metabolik endokrin. CPMK ke-8 menguraikan gangguan kebutuhan nutrisi patologis sistem eliminasi, pencernaan, dan perkemihan. CPMK ke-10 mempraktekkan prosedur pemeriksaan fisik pasien gangguan kebutuhan oksigenasi patologis sistem pernafasan dan kardiovaskuler. CPMK 11 mempraktekkan prosedur pemeriksaan diagnostik pasien gangguan kebutuhan oksigenasi akibat patologis sistem pernafasan dan kardiovaskuler. CPMK ke-13 mempraktekkan prosedur pemeriksaan fisik pada gangguan kebutuhan cairan patologis sistem perkemihan dan metabolik endokrin. CPMK ke-14 mempraktekkan prosedur tindakan keperawatan untuk pemenuhan kebutuhan cairan. CPMK ke-15 mempraktekkan anamnesa pada gangguan kebutuhan nutrisi patologis sistem pencernaan dan metabolik endokrin. CPMK 16 mempraktekkan prosedur tindakan pada gangguan nutrisi. CPMK ke-17 mempraktekkan prosedur pemeriksaan diagnostik pasien gangguan kebutuhan eliminasi patologis sistem pencernaan dan perkemihan. Dan yang terakhir CPMK ke-18 mempraktekkan prosedur tindakan pemenuhan kebutuhan eliminasi. Adapun metode pembelajaran pada keperawatan medikal bedah ini terdiri dari small group discussion, problem based learning, dan case study. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari penilaian teori dan praktikum. Penilaian teori terdiri dari UTS, UAS, presentasi dan makalah, uji dan kuis. Sedangkan untuk praktikum, mahasiswa akan dinilai di laboratorium untuk tindakan keperawatannya. Pun materi pembelajaran di mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 ini terdiri dari konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, peran perawat keperawatan medikal bedah dalam pelayanan kesehatan, kajian penyakit tropis, malaria, DHR, tipoid, dan filariasis. Keempat, kajian penyakit infeksi endemis, SARS, flu burung, dan difteri. Kelima, kajian penyakit HIV, AIDS. Keenam, gangguan kebutuhan oksigenasi patologis, sistem pernafasan dan kardiovaskuler, ISPA, COPD, pulmonal, efusi pleura, TBC, CAD, dekompensasi kordis,
hipertensi, anemia, dan gangguan pembuluh darah perifer. Yang ketujuh, tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen dan sirkulasi. Yang kedelapan, persiapan pasien pemeriksaan diagnostik. Yang kesembilan, gangguan kebutuhan cairan patologis, sistem perkemihan dan metabolik endokrin. Yang kesepuluh, tindakan pemenuhan kebutuhan cairan. Yang ke-11, gangguan kebutuhan nutrisi patologis, sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Yang ke-12, tindakan pada pemasangan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Yang ke-13, gangguan kebutuhan eliminasi patologis sistem pencernaan dan perkemihan. Yang ke-14, prosedur pemeriksaan spesimen urin dan feses. Yang ke-15, tindakan pemenuhan kebutuhan eliminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan perkuliahan mata kuliah keperawatan medikal bidang 1 ya. Di sini nanti tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan membahasnya tentang gangguan oksigenasi pada pasien dengan TBC. Tujuannya adalah nanti setelah melakukan perkuliahan ini kalian mampu memahami tentang apa sih TBC dan definisinya, gangguan definisi pada gejalanya ya. Lalu kalian mampu untuk melakukan asuhan perawatan pada pasien dengan TBC ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu beberapa sebelumnya anatomi dan fisiologi dari TBC ada di sistem apa? Sistem respirasi ya. Kalau di sistem respirasi anatominya sistem respirasi apa saja? Ya, Di sini ada paru, ada hidung, ada laring, ada bronkus, ada pneumonia, ada alveolus, dan terakhir ada paru-paru. ya. Anatomi sistem respirasi kita bagi ya, ada pernafasan atas, ada yang bawah. Kalau yang atas ada terdiri dari hidung, laring, ya di bawahnya ada bronkus, alveolus, dan paru-paru ya. Oke, sekarang selain anatominya kita harus tahu fisiologisnya. Bagaimana fisiologis dari proses pernafasan? Ya, difusi sama transport gas. ya ada dari ventilasi dulu ya, udara yang masuk dan udara yang keluarnya. Lalu dari difusi itu adalah bagaimana oksigen tadi dia masuk ke membran sel dan transporter, bagaimana oksigen tadi disebarkan ke seluruh tubuh ya. Oksigenasi pada sistem pernapasan, jadi ada beberapa macam gangguan oksigenasi di sistem pernapasan. Jadi apa saja gangguan oksigenasi tersebut di sistem pernapasan? Ada ISPA sama asma. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Saya mau menambahkan Bu, ada TBC dan COPD. Ya, TBC dan COPD. Nah, dia adalah kasusnya adalah 10,6 juta per tahunnya kasus barunya. Jadi di sini lalu TBC pun dia menyumbang kematian per tahunnya adalah 1,2 juta kematian akibat dia TBC. Apa itu TBC? TBC itu tadi ya berarti penyakit di mana di sistem pernapasan ya. Di sini penyakit TBC ini adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi dia penyebabnya adalah dari bakteri yang masuk atau menginfeksi manusia. Alat prinsipnya dari kasus TBC ini adalah dia kronik, sistemik, dapat menyerang berbagai organ terutama paru-paru. Jadi tidak hanya di paru-paru saja, tapi yang utama memang paru-paru. Jadi TBC itu akan bisa menyerang kalau terjadi di organ tubuh manapun. Penyakit menular pertama yang paling banyak menyebabkan kematian adalah dia TBC. Apa sih Mycobacterium tuberculosis ini kan dia penyebab dari TBC-nya ya. Pertama, Mycobacterium tuberculosis ini adalah bakteri dari tahan asam yang berbentuk batang, yang di aeropoida, tahan terhadap pewarnaan asam. Ya, lalu dinding selnya yang kuat mengandung asam mikolat yang membuat tahan terhadap diinfektan. Jadi dia kuat, jadi ketika diinfektan dia belum tentu dia mati ya. Lalu pertumbuhannya lambat ya, membelasnya 12 sampai 24 jam lebih lama dari bakteri lain ya. Lalu tahan lingkungan, tahan hidup di udara kering dan suhu rendah ya. Kalau mungkin bakteri yang lain ketika dia di lingkungan
dia bisa saja misalnya karena dihasilkan dia langsung mati. Tapi kalau Mycobacterium tadi, tuberkulosis tadi, dia tidak bisa langsung mati. Cara penularan TBC, bagaimana sih TBC itu menular? Dan salah satunya adalah droplet infection, jadi melalui percikan darah. Jadi misalnya kita sedang berbincang-bincang dengan teman, ya ternyata temannya itu adalah dia menderita TBC, ya. Droplet atau air liur yang keluar tadi, ya ketika kita hidup, nah itu bisa menginfeksi, ya. Berikutnya adalah inhalasi, ya. Inhalasinya adalah terhidup dalam paru-paru orang sehat. Jadi dia yang tadi sakit tadi, ketika dia bersin atau dia ngomong, ya, lalu terhirup kita masuk paru-paru, maka kita akan terinfeksinya. Berikutnya yang ketiga adalah infeksi primer. Di sini bakteri berkembang di paru-paru atau organ lain. Jadi si tuberkulosis tadi ketika dia sudah di paru-paru, dia akan berkembang, atau dia bisa jadi dia belum berkembang, belum menunjukkan gejalanya, atau malah bukan di paru-paru, ya ternyata dia tidak hidupnya di paru-paru, misalnya hidupnya adalah di kulit atau di organ lain. Ini faktor resiko penularan, ya. Pertama adalah faktornya sistem imun lemah. Jadi orang yang ketika sistem imunnya lemah, dia akan gampang untuk terinfeksi dari Mycobacterium tuberculosis, ya. Di sini adalah orang dengan HIV, diabetes ataupun dengan malnutrisi. Nah, orang dengan penderita ini adalah dia yang akan rentan terkena tuberkulosis. Lingkungan. Di sini faktor lingkungan adalah pertama ventilasi rumah yang buruk. Jadi ketika di rumahnya tidak ada ventilasi, berarti tidak ada sirkulasi udaranya. Nah, kalau di dalam rumah tersebut ada yang menderita TBC, nah maka udaranya di situ-situ saja. Bisa jadi itu akan mengeluarkan atau membuat keluarganya terjadi penyakit TBC. Ya, akan bertemu dengan pasien-pasien mempunyai gejala tersebut. Jadi kalian akan tahu ini pasien ini adalah dengan TBC. Yang pertama, gejala TBC itu adalah batuk produktif. Batuk produktif itu batuk yang ada sekutumnya. Ya, di sini batuk berdarahnya itu lebih dari 2 minggu dan dapat disertai darah. Jadi kalau sudah lebih dari 2 minggu atau lebih, ya dia batuk, ya nggak sembuh selama 2 minggu, batuknya itu mengeluarkan darah. Nah, bisa jadi salah satu dari gejala TBC. Ya, berikutnya adalah demam febrile, terutama sore dan malam hari. Jadi demamnya berbeda kalau orang yang dia infeksi biasa, ya misalnya infeksinya itu bukan dari bakteri tuberkulosis, nah dia akan demam sepanjang hari, gitu ya. Tapi kalau dia terkenanya tadi yang TBC, demamnya hanya dirasakan pada sore sampai malam hari, ya. Jadi kalau pagi itu dia akan merasakan dia sembuh baik-baik saja, tapi ketika sore sampai malam hari dia baru merasakan kalau dia demam. Berikutnya adalah keringat pada malam hari. Jadi berkeringat berlebih saat tidur malam, ya. Selanjutnya adalah penurunan berat badan, ya. Penurunan berat badan ini dia akan mengalami kehilangan berat badan, ya, tanpa sebab yang jelas. Jadi pasien tiba-tiba saja dia akan mengalami penurunan berat badan. Ya. Lalu ada seperti dia merasakan lelah, makannya yang turun dan merasakan nyeri dada. Di sini nyeri dada dan sesak nafas sebenarnya karena tadi ya adanya bakteri tuberkulosis yang ada di paru-paru tadi yang diinfeksi, lalu akan merasakan dia akan nyeri dada dan merasakan sesak. Oke, selanjutnya ini TBC satu, ya, di luar dari organ lainnya. Salah satunya adalah kelenjar getah bening, ya. Di sini nanti pembengkakan kelenjar terutama di leher, ya. Gejalanya kalau yang di paru-paru pasti akan merasakan batukan tadi, ya. Tapi kalau di kelenjar getah bening dia akan merasakan bengkak di daerah getah beningnya atau di leher, ya. Lalu TBC tulang dan sendi. Di sini gejalanya untuk TBC tulang dan sendi dia akan merasakan nyeri tulang belakang, ya, dan membengkakkan daerah sendinya. Jadi dia akan merasa harus bengkak di sendi-sendinya, bahkan jadi di bagian tulang belakangnya. Itu kalau TBC tadi menyerang pada tulang dan sendi. Selanjutnya adalah TBC di saluran kemih. Ini bisa sampai ke saluran kemih TBC, ya. Ternyata gangguannya ketika di saluran kemih, ya, dia akan merasakan nyeri ketika berkemih, ya. Ketika BAK atau dia pipis, dia akan merasakan nyeri. Lalu dia akan merasakan nyeri di daerah pinggangnya, ya. Sebenarnya mirip-mirip dia sama nanti di ISK, ya. Bedanya kalau ISK kan sebabnya infeksi lain, tapi kalau ini sebabkannya oleh Mycobacterium tuberculosis.
nyeri kepala, luka duduk, dan penurunan kesadaran. Ya, itu kalau dia TBC-nya mengenai di suatu otak. Selanjutnya ini diagnosis TBC. Kan tadi udah punya gejala-gejalanya. Kalau punya gejalanya, kita harus tahu kalau baru ketemu kita bisa menentukan ini gejalanya ini TBC ya. Tapi kita tidak bisa langsung menentukan diagnosisnya ini TBC sebelum kita memberikan pemeriksaan penunjangnya. Ini pemeriksaan penunjangnya, ya. Ada anamnesis pemeriksaan fisiknya, ya. Jadi dari gejala klinisnya, riwayat kontak, lalu pemeriksaan lainnya. Jadi pertama kita tahu pasiennya gejalanya apa, gitu ya. Terus riwayat kontaknya, ada nggak di keluarganya yang dia menderita TBC, gitu kan? Lalu dikaji pemeriksaan paru-parunya, ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan darah atau mikroskopis dari BPH-nya atau ya ini kultur dari tes sensitivitas dari tadi tuberkulosis tadi materinya, ya. Berikutnya adalah pemeriksaan radiologi. Di sini dicek pemeriksaan otaknya, ya, paru-parunya. Ya, nanti kalau misalnya dia ternyata tuberkulosis, ya ada pecah-pecahnya yang menandakan bahwa dia adanya tuberkulosis, berbagai tuberkulosis. Selanjutnya adalah tes molekuler. Ini PCR atau diagnosis yang cepatnya, gitu ya. Selanjutnya kita ke pemeriksaan laboratorium. Ini laboratoriumnya itu adalah 3 kali pemeriksaan, dilakukannya sampai 3 kali untuk bisa tahu nih kalau di benar-benar dia tuberkulosis atau bukan, ya. 3 kali pemeriksaan darah ini dilakukan dengan sewaktu, ya, itu pagi sewaktu, pada sewaktu pagi sewaktu untuk meningkatkan akurasinya, gitu ya. Lalu 2 jamnya dengan gene express, ya, hasil cepat dengan sensitif tinggi dari angka 6 sampai 8 minggunya adalah dengan unsur bakteri. Yang ini terutama lagi pengobatan yang tadi gene express, ya. Ini pengobatan TBC-nya. TBC pertama prinsip pengobatannya adalah menggunakan obat-obatan yang kombinasi obat minimal 4 jenis obat. Jadi kalau orang sudah terkena TBC, dia minum obatnya 1 kali minum pun adalah 4 jenis obat yang harus dia minum, ya. Lalu meminum obatnya itu dalam jangka waktu yang lama. Dia secara terus-menerus meminum obatnya di jam yang sama dan lain-lainnya. Ya, meminum obatnya ini dia 6 bulan pengobatan, ya, secara rutin, ya. Pertama dari kombinasi obatnya, 4 jenis obat yang diminum, lalu jangka waktu yang lama 6 bulan dia secara rutin meminum obatnya, lalu pengawasan ketat, ya, dalam meminum obatnya. Karena kenapa? Dia kan minum obatnya mungkin secara terus-menerus, ya. Kalau tidak dilakukan pengawasan, berarti dia akan mengulangi dari awal lagi. Bulan pertama dia akan meminum 4 obat, ya, dari vancomycin, isoniazid, tirazinamid, sampai etranbutal. Nanti setelah 4 bulan, 2 bulan yang terakhirnya obatnya dia turunkan jadi hanya 2, hanya vancomycin sama isoniazid saja, ya. Ini tujuannya kenapa? Kalau yang pertama yang di 2 bulan pertama ini dia membunuh bakteri dengan cepat, lalu di bulan selanjutnya yang 4 bulannya lanjutannya adalah mencegah untuk kekambuhan. Ada pengawasan jangka pendek dari meminum obat pada pasien dengan tuberkulosis, ya. Nah, sekarang pencegahan TBC, kira-kira batu-batu kita harus apa? Ya, menghindarkan, gitu ya. Terus apa lagi? Di rumah harus lingkungan yang bagaimana? Ya, terus ya, kalau ada penghuni yang terkena TBC, berarti pengobatannya harus secara kontinu, itu adalah pencegahannya. Nah, sekarang karena kita ini sebagai perawat, ya, kita harus juga hanya mengetahui gejalanya seperti ini, tapi kita harus membuat asuhan keperawatannya, ya. Proses keperawatan sendiri terdiri dari apa saja? Pengkajian, diagnosis, setelah kita tahu pasiennya punya gejala-gejala seperti tadi, kita lakukan untuk pengkajiannya. Ya, setelah pengkajian baru kita menentukan diagnosa perawatannya. Kalau TBC sendiri kan diagnosanya diagnosa medis, tapi kita akan menentukan diagnosa perawatannya. Kalau sudah tahu diagnosa perawatannya, kita akan menentukan intervensi apa yang tepat untuk mengatasi masalah pasien tadi, ya. Jadi nanti sebelum kita kasus ada yang mau ditanyakan untuk materi TBC tadi.
diagnostik sederhana pada TBC? Ya, pemeriksaan diagnostik TBC yang tepat sudah dilakukan. Tadi kan adanya pemeriksaannya menggunakan dahak ya, diperiksa dulu dahaknya, belum pastinya berarti harus dibantu dulu. Nah, ini ada yang tepat, ada yang kita namakannya dengan PPD test atau mantau test atau uji tuberkulin. Ya, caranya tadi dengan cara nanti si bakteri tuberkulin tadi akan dimasukkan ya, jadi sama kayak ketika kita melakukan skin test. Kalau skin test isinya apa? Obat kan? Antibiotik. Nah, kalau ini ketika PPD test dia adalah protein dari tuberkulosis tadi, dari bakteri tuberkulosis tadi yang dimakan dimasukkan ya. Dan kita ke proses perawatan. Di proses perawatan saya akan mengambilkan kasus ya, yang harus kalian diskusikan. Oke, ini kasusnya ya. Kasusnya ada seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di ruangan dengan keluhan batuk berdahak ya, sejak 1 minggu yang lalu. Perasaan mual sehingga tidak nafsu makan, batuk sudah dirasakan selama 3 bulan dan tidak sembuh-sembuh. Lalu penurunan berat badan, sebelumnya berat badan pasien ini adalah 45 kilo, sekarang menjadi 40 kilo dengan tinggi badannya 152 cm. Dan dia sekali makan hanya menghabiskan 3 sendok makan ya. Hasil pemeriksaan mendapatkan data respirasi saja 26 kali per menit, pernapasan cepat dangkal, berkeringat pada malam hari, dan hasil pemeriksaan PPD-nya positif. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Silahkan kalian membagi kelompok ya, ada 3 kelompok ya, silahkan membagi kelompoknya. Silahkan kalian diskusikan dari kasus yang sudah dilakukan ya. Yang dicari adalah pertama analisa kasusnya, lalu pengkajiannya apa ya, diagnosa yang mungkin munculnya apa, terus intervensinya apa, implementasinya apa ya. Ini Bu, diagnosa keberatan yang mungkin muncul ini bersihan jalan napas tidak efektif, kemungkinan penyebabnya hipersekresi jalan napas. Data subjektifnya
pasien tidak mampu mengeluarkan sekutum atau dahak. Data objektifnya yang pertama di sini ada batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sekutum berlebihan, dan terakhir ada mengi, wheezing, dan atau ronki kering. Ya, terima kasih Abi ya. Jadi kita rumuskan menjadi problem etiologi dan simptomnya. Ya, tadi kan kami sudah menjelaskan. Jadi bersihan jalan nafas berhubungan dengan apa? Sirkulasi. Yang ditandai dengan apa pasiennya? Ya, tidak mampu batuk, merasakan sesak, ya, batuknya ada sekutumnya, gitu ya. Itu adalah tanda-tanda dari bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Ya. Dan diagnosa berikutnya yang kedua, diagnosa ada lagi ya. Menjawab ibu selanjutnya ada defisit nutrisi berhubungan dengan mual. Data subjektifnya yaitu pasien mengatakan tidak nafsu makan, dan data objektifnya yaitu makan hanya 3 sendok dan penurunan berat badan. Ya, oke. Terus dulu buat dia. Makannya dari 3 sendok, ada penurunan berat badan. Ya, sebenarnya bisa dihitung penurunan berat badannya. Kan ada tinggi badannya, kita bisa hitung IMC-nya berapa IMC dari pasien tersebut. Ya, setelah itu, setelah diagnosa kita lanjut ke intervensi perawatan. Karena diagnosa yang punya 2, bersihan jalan nafas dan defisit nutrisi. Sekarang kita tentukan apa intervensi perawatan untuk diagnosa yang pertama, yaitu bersihan jalan nafas. Ya, siapa yang mau menjelaskan? Ya, Ibu izin menjawab. Yang pertama ada monitor pola nafas itu, dan mengajarkan teknik batuk efektif. Lalu terakhir kolaborasi pemberian bulan ventilator jika perlu. ya. Terima kasih sama kolaborasinya. Ya, kita ini ada di fisioterapi dada, kolaborasinya ada memberikan ventilator, ya, observasinya dari pernapasan dan lain-lainnya. Sekarang diagnosa keduanya, siapa yang mau ya? Saya Bu izin menjawab. Dari diagnosa defisit nutrisi, intervensi yang kedua yaitu manajemen nutrisi. Dari observasi yaitu yang pertama identifikasi status nutrisi. Terima kasih untuk Era, aplaus dulu. Untuk mengatasi masalah pada kasus tersebut, ya, mengatasinya apa saja? Ya. Saya Bu izin menjawab. Itu ada fisioterapi dada, batuk efektif, dan pemberian nutrisi Bu. Ya, oke. Ya, kita simpulkan. Ya, tadi pasiennya adalah dengan TBC yang punya gejalanya dia dengan malam hari, ya. Terus ada penurunan berat badan, batuk produktif, batuknya nggak berhenti selama 2 minggu, ya. Terus katanya ada penyakit kefren pada malam hari. Nah, untuk pengajiannya tadi ada dengan konsultasi akan mendengarkan suara konti, ya, pasiennya akan merasakan sesak, ya, ada pada saat aktivitas itu meningkat, gitu ya. Lalu yang bersama perawatannya yang muncul adalah bersihan jalan nafas dan apa tadi satunya intervensi perawatannya manajemen jalan nafas dan manajemen nutrisi. Ya, ini implementasinya dia bisa melakukan dengan batuk efektif, fisioterapi dada dan pemberian makan. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Pertemuan selanjutnya kita akan praktek untuk tadi mengatasi bersihan jalan nafas. Kita akan praktek untuk batuk efektif dan fisioterapi dada. Ya, jadi kita akan secara keseluruhan. Yang kita tahu nih pasiennya tadi dengan diagnosa dengan bersihan jalan nafas. Nanti kita praktekkan untuk bagaimana